Hari ini saya khusus ada di Jakarta. Dan karena Pastor David dan Pastor Shani bilang, tolong kalau untuk vision, Kanalah deh langsung ke Jakarta. Jadi jadwal isi siang lain digeser. Ya. Jadi ya itulah perjuangan mereka. Jadi untuk Jakarta ada 6 isi siang mengalah minggu ini. Oke. So, saya akan share mengenai apa yang akan kita bahas di tahun depan. Apa yang kita bahas di tahun depan adalah Here I Stay. Here I Stay. Ya, di sini saya berada, di sini saya tinggal, di sini saya hidup. Here I Stay. So, saudara perlu mengenal dulu secara dalam apa sih visinya gereja ICC. Kalau orang tanya gereja LCD ini mau jadi gereja kayak apa sih? Oke, this is the vision. Ya, saya minta dikeluarin slide visionnya. Nah, kalau saudara lihat visionnya dari kita itu, bahwa dari visi itu udah bilang kita ini mau jadi apa. Gitu. Kita ini mau jadi apa. Dari vision statementnya, saudara bisa baca, media keluarin ya di layar vision statementnya. Itu kita udah bisa baca sebenarnya ini mau jadinya apa. Nah, orang tuh suka ketukar-tukar antara visi sama misi. Ketukar. Bahwa kalau visi selalu bicara kita nih mau jadi apa. Kita mau jadi apa. Kalau misi itu bicara kita mau bikin apa. Ya, even di departemen, even di kementerian bisa salah nulis beginian. Karena nggak suka nggak tahu visi itu apa sih sebenarnya. Ya, saya tunggu ntar kalau udah keluar vision statement kita. Nah, jadi ini harus dipahami dulu. Dan karena kita punya vision statement begini, maka kita melangkah begini. Karena kita punya misi begini, maka kita bikin ini. Gitu loh. Karena kita punya visi begini, maka kita ngajarin ini. Gitu loh. Nah, so, oke. Jakarta belum punya ya slide vision and mission ya. Oke. Nah, tapi dari visinya jelas banget. Bahwa visinya udah bilang bahwa kita ini mau menjadi rumah untuk semua generasi. Ya, rumah untuk semua generasi. Kalau ditanya, nih gereja mau jadi apa? Mau jadi rumah. Buat siapa? Buat semua generasi. Generasi macam apa? Generasi yang kreatif. Kenapa kreatif? Karena kalau orang dekat sama kreator, dia kreatif. Halo? Saudara dekat aja sama kreator, saudara akan jadi kreatif. Nah, jadi generasinya mesti kayak apa? Mesti kreatif. Berarti itu bicara hubungan dia sama kreatornya. Kemudian generasi ini adalah generasi yang kreatif dan kuat. Makanya saya nggak terima tuh dibilang Gen Z itu generasi strawberry kepencet selesai. Enggak. Saudara bisa jadi generasi yang kuat. Ada amin nggak saudara? Bilang kiri kanan kamu kuat kok gitu loh. Ya kuat. Tanya sama Edward gimana jadi kuat. Oke. So, kuat. Nah, dan mempengaruhi dunia. Karena dunia ini ketemu generasi yang lemah, generasi yang kerja sebentar dibentak, nangis gitu. Oh, enggak. Saudara yang kayak gitu bawa aja ke sini. Ya. Karena kita mau menjadi begini nih. Ya, coba dibaca sama-sama, vision statement-nya dibaca sama-sama. Dibaca bersama, 2, 3. Rumah bagi semua generasi yang kreatif, kuat, dan mempengaruhi dunia. Saudara harus berpengaruh di mana? Bukan di sini, di situ. Ya, di situ, bukan di sini. Nah, ini vision statement kita. Kita mau jadi begini. So, jadi misinya apa? Yang kita mau bikin apa? Kalau kita mau jadi kayak gitu, ada yang mau kita buat. Ini mission statement. Mission statement kita itu selalu bicara nomor 1 menjangkau. Menjangkau. Kemudian yang kedua pasti udah dijangkau diapain? Dibangun. Dibangun untuk jadi apa? Untuk jadi generasi yang cemerlang. Karena dunia ini bukan cari yang biasa-biasa. Dunia ini cari generasi yang cemerlang. Coba dibaca sama-sama mission statementnya. Ya, kita baca dengan suara keras. 2, 3. Menjangkau dan membangun generasi yang cemerlang. Saudara nggak didudukin di sini, terus setiap minggu manas-manasin bangku gereja. No. Saudara harus jadi
terima firman Tuhan dan justru menjadi cemerlang di luar sana. Sebukti bahwa kita ini berhasil nggak ngajar saudara, ya di situ. Bukan di sini. Ya, oke. Nah, untuk sampai ke situ ada tentu kita lihat firman Tuhan suruh ngapain. Ada langkah-langkahnya. Oke. Nah, mari kita lihat dulu Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6. Coba kita lihat ayat firman Tuhan ini. Ulangan pasal yang ke-6, dimulai ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Oke, boleh kita baca ayatnya sama-sama? Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Kita baca 4 ayat ini ya. Kita baca bersama Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Kita baca bersama-sama 4 ayat ini. 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara lihat, apa yang diajarkan pada bangsa Israel, dia bilang begini. Apa yang aku perintahkan padamu, berarti firman Tuhan ini, haruslah engkau perhatikan. Enggak cuma diperhatikan, harus kamu ajar berulang-ulang. Katakan bersama-sama berulang-ulang. Berulang-ulang kepada anak-anakmu pada generasi sesudahmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Membicarakan itu bicara berarti ngajarin semua value-value dari firman Tuhan. Kapan? Waktu kamu duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, waktu engkau berbaring, waktu engkau bangun. Artinya gak pernah berhenti-berhenti nih ngomong soal value. Kamu tuh gak boleh begitu, kamu jangan begini, kamu harusnya begini. Nah itu tuh dibuat terus. Dan dibilang di ayat 8, haruslah engkau mengikatkan sebagai tanda pada tangan dan menjadi lambang di dahi. Maksudnya begini, anak-anak kita, generasi sesudah kita bisa lihat bahwa tangan kita nih kalau melakukan sesuatu persis seperti yang kita ajarin. Apa yang kita buat persis seperti yang kita ajarin. Dan jadi tanda di dahi, artinya apa yang kita pikirin gak jauh dari firman ngajarin kita begitu. Ya, bukan yang ngajar begini, mikirnya begitu. Oh enggak, harus sama. Dibilang di ayat 9 bahkan, haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Di tiang pintu dan rumah dan pintu gerbang. Nah jadi orang-orang Israel itu tuh punya yang namanya mezuzah. Apa itu mezuzah? Mezuzah itu kayak benda kecil. Dan itu di mezuzah ini bisa terbuat dari logam atau kayu. Itu nanti ada sepenggal ayat firman. Dan itu dia pasang di tiang pintu. Di kusen pintunya dia pasang itu. Dan nanti semua bapak-bapak ini kalau pulang sampai di pintu, maka yang dia buat adalah dia pegang mezuzah ini, dia sentuh, kemudian dia taruh di mulut. Artinya ini firman harus ada di mulut. Baru saya masuk rumah. Jadi dia tiap kali masuk rumah dia disadarkan ini firman mesti ada di mulut. Ini persis yang dibuat itu. Sampai sekarang dia buat begini. Waduh saudara, jadi no wonder ya, ngajar di rumah dan gimana pola ngajar mereka itu bikin mereka jadi bangsa yang kuat banget. Ini bukan sekedar bikin gereja kuat, ini bikin bangsa kuat saudara. Bangsanya kuat. Aduh waktu kemarin saya di Israel, kan saya baru pulang 2 minggu lalu. Iya saya baru khotbah 2 minggu sih di Indonesia. Iya. Dan keadaan tuh normal, senormal-normalnya. Aduh, makanya kalau sudah lihat itu grup kita sampai bikin video, kenapa? Karena normal, sangat normal keadaannya. Nggak ada gambaran perang lah apalah. Setiap hari saya di message, ada roket, jangankan roket,
Petasan satu juga nggak ada gitu loh. Wah, 30 tahun saya bolak-balik ke Yerusalem. Tapi yang kemarin itu the best kita punya trip. Kenapa? Karena semua tempat jadi milik pribadi. Karena semua turis terpengaruh sama media. Dan media menggambarkan Israel sudah rata sama rudal Iran. Jauh loh. Mereka menari-nari aja santai gitu loh. Kenapa? Karena mereka tahu Tuhan mereka lebih besar daripada semua yang mengancam mereka di luar sana. That's the point. Tapi ngajar Tuhannya di mana? Nah, ini dia saudara. Mereka itu mengajar di rumah dan di komunitas. Bahwa penting banget kita ini ngajar generasi, ngajar anak di rumah dan di komunitas. Kan waktu kamu di rumah dan waktu kamu dalam perjalanan. Artinya dimanapun nih generasi gak pernah lepas dari diajar. Saudara, ini yang membangun bangsa ini jadi kuat. Saudara harus tahu bahwa anak-anak kita, generasi ini nih, perlu yang namanya komunitas. Ada pepatah Afrika, it takes a village to raise a children. Sekarang Hillary Clinton udah bikin bukunya. It takes a village to raise a children. Kenapa? Karena ternyata di rumah aja gak cukup. Perlu sekampung buat seorang anak menjadi besar. That's why kita sadar banget, oh gak bisa cuma sama papi maminya. Saya nih gembala senior. Saya udah ada di dunia pelayanan dari tahun 1992. Saya lahir baru 1984. Kalau mau bicara asam garam makan pelayanan, udah segala macam deh. Bukan asam garamnya aja, sama kuali-kualinya udah saya makan itu semua. Tapi saya tahu saya bukan bapak yang sempurna. Saya bukan suami yang sempurna. Jadi nggak bisa saya bilang, oh ya saya akan ngajar anak-anak saya, pokoknya anak-anak saya aman di tangan saya. No. Saya punya 3 anak. 3 anak. Dan 3 anak ini masing-masing punya bapak rohani sendiri-sendiri. Saya sadar banget 3 anak saya ini besar karena juga ada peranan bapak rohani mereka. Jadi seperti yang tadi dikasih kesaksian nih, sama Uwat tadi itu benar, pembapaan tuh memang benar. Nih 3 anak saya, kamu tahu nih 3 anak saya. 3 anak saya tuh, Ola, Viola yang paling gede. 3 anak saya tuh Ola yang paling gede. Ketika dia lagi remaja, lagi mulai bergejolak semua hormon dan ngelawan dan berontak-berontaknya. Siapa yang ngomong sama dia? Yang ngomong sama dia tuh Cynthia Rudianto. Itu bapak rohaninya. Itu kalau anak perempuan saya berantem sama mamanya yang ditelepon sama KF itu siapa? Cynthia. Sin, ini si Ola, aduh ini nanti Ola yang ngomong sama dia. Oh nggak ada bapak ibu sempurna. There is no perfect parents, camkan itu. Makanya perlu orang lain. Anak laki-laki saya, Sena. Itu punya bapak rohani siapa? Randy. Wah ketika mulai remaja udah mulai ngomong soal gimana soal seks, soal mimpi basah, soal segala itu ada bapak rohani yang ngomong. Ngajak ngomong kalau anak susah ngomong sama bapaknya. Ya pada umumnya memang nggak hanya anak saya sih, banyak orang juga susah ngomong sama saya. Tapi intinya adalah begini. Randy ini nolongin banyak gitu loh. Wah, Randy ini nolongin banyak banget. Tentu Randy bukan pengganti saya. Tetapi dia menjadi, memang saya sadar bahwa memang benar it takes a village to raise a children. Perlu sekampung. Nah ini kampungnya mesti benar. Kebayang gak kalau anak-anak ini gak ketemu orang benar di komunitas, anak-anak ini gak dibawa ke gereja. Terus ketemunya di luar, dibapai sama yang di luar sana, selesai anakmu. Sekarang saya punya yang paling kecil, Gidi, sekarang umur berapa? 13, punya bapak rohani siapa? Rangga. Terus Rangganya sekarang udah di ICC Sydney, calon youth pastornya ICC Sydney. Terus dia gimana? Oh tenang, ada Made sekarang yang membapai dia. Saya harus sadar bahwa it takes a village to raise a children. Jadi jangan para bapak rohani jangan pernah berhenti menjadi bapak. Memang hasilnya kadang-kadang gak dilihat hari ini, tapi besok kamu bisa lihat hasilnya luar biasa. Ya.
Kalau di sebelahmu atau di depanmu ada home leadermu, tepukin dia, langsung bilang bahwa ya makasih. Jangan berhenti ya, jangan berhenti. Saudara lihat betapa penting banget kita tuh makanya investasi gede-gedean buat generasi. Tadi sambil ngopi aja saya udah ngomong sama Pastor Siani. Sian, ini kita mesti ke depan nih urusan beasiswa untuk kirimin orang-orang conference even di luar negeri. Itu yang kita mau kirim siapa? Youth. Ya. Kenapa? Karena kita tahu penting banget untuk generasi ini grow sekarang. Oh, kita investasi gede kalau buat generasi, nggak main-main. Nggak hanya fasilitas, tapi kita pikirin SDM-nya gimana. Nah, sudah lihat bahwa ternyata kalau diajar bener, bangsanya juga jadi bagus. Nggak cuma gereja, saudara. Ini ya, saudara lihat Jewish educational system. Apa sih yang dia ajar, saudara? Jewish educational system. Jadi sistem pendidikannya di bangsa Israel ini kayak apa sih? Yang udah pasti di rumah aja gak cukup. Jadi kapan sekolah mereka dimulai? Sekolah mereka dimulai dengan yang namanya Bet Sefer. Atau disebut sebagai House of the Books. Umur berapa? Umur 6 sampai 10 Bet Sefer. Di Bet Sefer ini umur 6 sampai 10, apa yang mereka pelajari? Baca tulis. Cuma baca tulisnya yang dipakai untuk belajar baca tulis adalah kitab Torah. Itu adalah 5 kitab Musa. Apa aja 5 kitab Musa? Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Oh, Imamat, Bilangan, Imamat. Kebayang gak? Anak umur 6 belajar baca. Sementara anak-anak kita lagi belajar baca di sekolah, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Anak dia lagi baca Kejadian 1, pasal 1, ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terusin. Sampai umur 10, habis nih 5 kitab Musa. Habis itu udah selesai. Belajarnya di mana? Di sinagoga lokal mereka. Masuk pendidikan berikut namanya Bet Talmud. Nah, ini adalah House of Learning. Umur 10 sampai 14. Di sini apa yang mereka pelajari? Yang terbaik dari yang kemarin, Bet Sefer, dan yang lulus-lulus Bet Sefer masuk di Bet Talmud. Ya, dan di Bet Talmud ini adalah mereka belajar semua kitab perjanjian lama. Dan dihafalin. Sementara anak-anak kita umur segini lagi ngafalin pabrik gula ada di kota apa. Gitu loh. Mereka lagi ngafalin perjanjian lama. Waduh, semua tuh perjanjian lama. Dipelajari dan dihafalin. Terus diajarin untuk selalu curious ayat ini maksudnya apa. Terus diajarin kamu tanya jawab. Makanya di umur segini Yesus hilang waktu berjalan sama orang tuanya, umur 12. Ditemukan di mana? Di bait Allah. Lagi ngapain? Tanya jawab. Karena itulah yang diajarin ke mereka. Belajar nanya kamu gitu loh. Wah, Bet Talmud selesai umur 14. Habis itu baru masuk Bet Midras. Nah, Bet Midras ini disebut House of Study. Baru nanti mereka belajar ilmu-ilmu berikut yang mau dipelajari apa. Ada guru-guru yang ajarin mereka. Mereka punya kesempatan untuk belajar. Dan ya sekali lagi diajarin gimana kalau kamu tanya jawab apa aja yang mesti ditanyain dan lain-lain. So, ini luar biasa banget. Terus saudara mungkin mikir, alah kalau dasarnya begini. Kenapa mesti begitu? Mereka dasarnya firman Tuhan. Karena saudara mesti lihat benefitnya buat anak-anak kita ketika mereka udah kenal kebenaran dari kecil. Apa sih benefit for our children? Benefitnya apa? Oke. Yang pertama, benefitnya adalah keep their way pure. Jalannya tuh jadi benar. Their way pure. Wah, saya tahu sekarang banyak orang-orang tua masa kini yang waduh, sangat care sama anak-anaknya. Supaya yang semua mereka makan pure. No micin. Nggak boleh Indomie tapi 2 tahun sekali. Boleh es krim 6 bulan sekali.
Boleh permen, itu pun juga kalau tahun kabisat. Ya. Februari 29. Pokoknya supaya yang dimakan itu pure. Mandi segala macam pure, semuanya pure. Tapi untuk kelakuannya pure, nggak ada satu orang tua pun yang bisa menjaga. Gimana cara ngejagainnya? Mazmur 119 ayat 9. Coba kita baca ayat ini sama-sama, Mazmur 119 ayat 9. Kita baca bersama, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Nggak ada orang tua satupun bisa ngejaga kelakuan anaknya. Siapa yang bisa jaga? Firman yang bisa jaga. Nggak ada. Saya bisa jaga kelakuan anak? Nggak bisa. Aduh, dengan serbuan media lah, sosial media sekarang, aduh. Cuma firman yang bisa bikin kelakuannya bersih. Jadi ya, saudara, engkau di sini yang belum menikah, yang sudah menikah, yang sudah punya anak, ketahuilah bahwa cuma firman yang bisa jaga hidup kita tetap bersih. Ada amin gak saudara? Mungkin kira-kira 6 tahun lalu lah ya. 6 hampir 7 tahun lalu. Suatu hari istri saya bilang sama saya, "Say, nih aku udah daftarin si Gidi les berenang." Anak saya masih umur 6 berarti waktu itu. Aku udah daftarin dia les berenang. Tapi dia gak mau nih les berenang. Oh, kenapa? Coba tanya sendiri. Jadi akhirnya saya tanya dia. Sini, kamu kenapa gak mau berenang? Gak mau les berenang? Gak mau. Oh bener gak mau? Gak mau. Kenapa? Kamu takut sama kolam besar? Karena biasa kan main di kolam kecil kan, kolam anak-anak. Berenang kan di kolam besar ini. Kamu takut di kolam besar? Iya. Kalau Dedi ikut antar kamu, Dedi juga masuk ke kolam. Kamu mau gak les berenang? Mau. Oke. Sejak hari itu saya tiap minggu temenin dia les berenang. Dari gak bisa berenang sampai bisa berenang. Tapi karena saya nganterin dia les berenang, jadi saya kenalan sama guru berenang. Guru lesnya ini nih, guru renangnya ini. Jadi sebelum dia ngajar anak saya wawancara dulu dong. Kenapa kamu bisa jadi guru berenang? Saya dulu atlet berenang. Oh, kamu atlet. Sampai level mana kamu jadi atlet? Ya. Oh, saya udah ikut Porda Kak gitu waktu itu. Nah terus waktu mau PON saya gini-gini. Oh oke. Saya ngerti lah kalau jalur-jalur itu. Oke. Paling nggak kalau dia udah di juara di Porda apa-apa, gerakan nggak akan salah lah udah pasti. Oke udah bener. Ya udah ngobrol. Jadi tiap minggu saya nganterin dia. Dari nggak bisa berenang sampai bisa beberapa gaya renangnya. Ya. Dari nggak bisa berenang sampai bisa jadi kayak lumba-lumba. Oke udah gitu. Tapi saya kan jadi ketemu guru renang ini terus. Kenal. Tiap minggu ketemu, saya tanya, keluargamu gimana? Anakmu berapa? 3. Paling kecil umur berapa? Paling besar umur berapa? Ngobrol. Suatu hari saya tanya, kamu ke gereja mana? Dia langsung jawab, kita gak ke gereja. Oh kenapa? Kita kecewa sama gereja. Wah. Apalagi istri saya. Pahit sama gereja. Jadi ngomong pahit itu sampai saya berasa juga pahit. Aduh, pahit banget. Aduh, istri saya tuh sampai berantem sama majelis gereja. Oh, ya, oke. One day ketemu istrinya, jadi iya kenalan, 3 anak. Oh saya kenalan anaknya. Ya suatu hari saya bilang sama dia, kamu dan istri, kamu tuh udah tahu jalan ke surga. Kamu udah kenal Yesus, kamu mau mati udah pasti masuk surga. Tapi 3 anakmu ini belum kenal Yesus. So kalau kamu ke gereja, it's not about you, about them. Mereka gak kenal kebenaran. Kasihan mereka gak kenal kebenaran. Saya bilang, oh dia diem aja. Tapi beberapa waktu kemudian saya ketemu mereka di gereja. Mereka datang ke gereja. Dan sekarang mereka, Adam dan Marlina, itu adalah home cell leader kita.
Ini home leader kita nih. Area 4. Saudara bayangkan. Tapi ini hasil penjangkauan kolam berenang, saudara. Tapi mereka sekarang home leader. Kalau saya ingat-ingat statement saya sama mereka cuma sederhana. Kamu udah pasti masuk surga, anakmu belum. So, ke gerejalah demi anak-anakmu. Bilang kiri kanan, demi anak-anak. Oh, puji Tuhan, saudara. Saya kalau sekarang ketemu mereka di gereja, saya suka ketemu, aduh. Saya bersyukur lihat tuh gimana pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Sekarang mereka home leader. Oh, come on. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan yang luar biasa. Oh, haleluya Tuhan. Amsal ngajar kita. Kenapa alasan yang berikut adalah they will give you peace. Bahwa kalau kita ngajar kebenaran sama anak-anak kita, sama generasi berikut, akan ada ketenangan dalam hidup kita. Amsal 29 ayat 17. Coba kita baca Amsal 29 ayat 17. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Wow. Berapa banyak yang pengen di hari tuanya ada ketentraman dan sukacita? Coba angkat tangan. Meskipun kamu belum tua, tapi pengen waktu nanti tua lu pengen tentram gak? Pengen sukacita gak? Saya sekarang ngerti ayat ini. Di umur saya udah 57 ini, jalan 58, saya ngerti ini ayat. Saya ngerti ayat ini. Tetapi, ini gak mungkin kita dapat kalau gak ada langkah yang kita buat. Dalam NIV Bible, terjemahan bahasa Inggrisnya berkata begini. Terjemahan bahasa Inggris Amsal 29 ini. Discipline your children, and they will give you peace. They will bring you the delights you desire. Wow. Discipline your children. Saudara, kata discipline your children itu mengandung unsur yang tidak menyenangkan. Semua kata disiplin itu pasti gak menyenangkan. Nah, jujur aja kita manusia ini gak suka dengan kata disiplin. Gak suka. Gak suka. Saya masih ingat peristiwa bertahun-tahun lalu. Gereja masih cuma satu di Bandung. Anak-anak kita masih kecil, baru 2 anak. Cuman anak nomor 1 Ola dan Sena. Nah, saya ingat suatu hari, ibadah juga cuma sekali. Suatu hari istri saya bilang, ini kakakku mau datang ke Bandung. Which is kakak dia itu wakil bupati di Bali. Kan istri saya orang Bali. Jadi kakak dia tuh wakil bupati di Bali. Di kabupaten yang besar di Bali Utara, Buleleng. So dia mau datang ke Bandung. Karena dia habis rapat di Jakarta, dia mau datang ke Bandung. Dia tiba di Bandung hari Minggu jam 10. Dia mau bawa si Ola sama Sena ke mall, mau belanja biasa. Biasa kan kakak yang orang penting begitu kan kalau mau datang. Oke. Ya jadi Minggu biar ya dia bawa Ola sama Sena ke mall. Saya bilang, "Oh ya boleh. Boleh. Biar ya mereka pergi sudah gereja." Pesawat dia jam 1. Kita ibadah tuh jam 10. Selesai jam setengah 12. Nggak keburu kalau dia ngejar pesawat jam 1. Jadi bisa nggak anak-anak udah ke mall aja? Saya bilang boleh ke mall seudah gereja. Kata istri saya, kamu teh gimana sih nggak ngerti-ngerti diomongin? Itu pesawatnya jam 1. Ibadah kita jam 10. Iya. Pokoknya anak-anak ibadah dulu, abis itu mau ke mall terserah. Istri saya udah gak tahu mesti ngomong apa lagi. Sebentar kemudian handphonenya bunyi. Kakaknya yang nelpon.
Jadi dia bilang, nih ngomong sendiri. Dia pikir ini pendeta kalau ngomong sama wakil bupati ciut. Jadi ngomong, dia Nala, aku mau bawa si Ola sama Sena, aku datang jam 10, pesawatku jam 1, gini. Aku mau, ya boleh. Silahkan. Tapi abis gereja. Kan gak keburu jadinya gini. Ya gimana, tapi gereja dulu mereka harus gereja dulu. Oh jadi gitu, jadi gak bisa Nal, gak ke gereja 1 minggu, gak bisa. Oh gitu ya, oke deh Nal. Mungkin next time. Oke, thank you ya mau ngajak anak-anak. Begitu telepon ditutup, istri saya memandang saya dengan mata berkaca-kaca. Dia cuma bilang, kamu kejam. Tapi kekejaman saya menuainya hari ini. Sekarang kalau weekend, di grup keluarga, kita cek. Kita tanya, guys lagi pada ngapain? Maka anak perempuan saya yang lagi sekolah lagi di Korea langsung kirim foto. Aku lagi sama Homesel. Homesel di mana? Ya di gereja dia. Gerejanya gereja apa? Gereja Korea. Pakai bahasa apa? Korea. Dan beberapa bulan lalu Ola anak saya diangkat jadi home leader. Ini anak gak ada bapaknya di situ. Gak ada. Terus dia begitu sampai Korea, yeay. Gak ada bapak gua, gak ada apa. I'm free. Minggu tidur, bangun jam 5 sore gitu kan. Gak ada tuh. Sabtu udah homesel. Nanti Minggu seharian sama komunitas dia. Aku lagi outing nih, gini. Dia mimpin homesel di gereja Korea. Pakai bahasa apa? Sunda. Ya Korea lah. Enggak tuh. Itu karena apa? Karena ya ini memberikan tenang kan kalau denger yang kayak gini. Anak nomor 2 di mana? Jerman. Udah lulus, udah kerja, tahun lalu udah menikah. Ditanya, kamu lagi ngapain? Lagi homesel. Abis homesel aku latihan, besok aku WL. Gereja apa? Jerman. Pakai bahasa apa? Jerman. Dia nyanyi bahasa apa? Sunda. Ya gitu aja kan gak mungkin. Come on man. Intinya begini. Ketika dia diajar dari kecil, gak pernah berubah. Ketika dia diajar dari kecil, gak pernah berubah. Gak pernah berubah. Hari ini pun the same thing saya buat sama anak saya yang kecil. Doa pagi tetap saya bangunin jam 5. Bangun doa pagi. Selesai doa pagi dia mau futsal, ikut akademi. Boleh, gak ada masalah. Selesai futsal pulang ke rumah, makan, aku mau main sama teman-teman di Paris Van Java, boleh. Kamu jangan lupa loh, nanti sore ada community, itu kan ada community-nya bridge. Ada basket sama futsal. Biar tapi ada yang gantiin aku kok gitu. Enggak, kamu boleh main tapi tapi kamu harus tetap datang di community-nya bridge. Oh yang futsal juga sedikit kok, ada yang gantiin aku kok gini-gini. Telepon jam 5, kita jemput kamu di Paris Van Java. Sekarang kamu ke lapangan basket sama ke lapangan futsal. Kamu kan katanya PIC. PIC itu meskipun gak main, hadir. Dengar itu yang namanya responsibility. Itu yang namanya tanggung jawab. Itu menentukan kamu dewasa apa tidak. Mama sama Dedi akan tungguin kamu di lapangan basket dan lapangan futsal. Beneran, saya di lapangan basket dan lapangan futsal. Datang, muka cemberut. Duduk, pegang handphone. Handphone sini. Kasih ke mama. Belajar, ngomong. Kamu kalau nggak punya social skill, bodoh kamu nanti gedenya. Dengar itu baik-baik. Ngomong sekarang sama orang-orang. Itu disiplin tuh nggak enak, saudara. Tapi saya harus kerjain sekarang daripada besok nyesel. Besok nyeselnya. So,
Makanya saudara lihat satu ayat di Amsal. Amsal bilang gini. Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6 bilang begini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. When they are old, they will not turn from it. Kemarin iseng, karena kita nih hidupnya kan Indonesia, Korea, Jerman. Jadi Instagram atau apa kadang-kadang masuk yang Jerman atau apa. Kemarin ya ada masuk, ini saya ceritain nih supaya saudara tahu ya nanam dari masa muda. Misalin ada Instagram yang gitu suka keluar kan apa hidup di Jerman adalah gini. Terus ada oh ya level penghasilan di Jerman gini. Terus saya tanya istri saya gaji dia berapa sih sekarang kan anak saya sekarang di aerospace, dia kan aerospace engineering. Dia tuh sekarang di Lufthansa Technik, dia di departemen yang ngurusin maintenance semua engine jet sama structure pesawat. So saya tanya sama istri saya, gaji dia berapa sih sekarang di Jerman? Sebutin ini. Oh kalau menurut ini dia udah menengah ke atas ini di Jerman. Satu hal yang saya suka sentil tanya dia. Jangan lupa ya perpuluhan, dia jawab apa? Dad, don't worry. Dari awal aku kerja, itu yang selalu aku ingat Daddy udah kasih tahu. Dari awal aku kuliah aja, aku gak pernah lepas perpuluhan. Selalu terus. Kenapa? Karena dari awal udah diajarin itu. Berkat kamu tuh dari sini. Dan dia kerjain itu. Sampai dia udah besar. Perpuluhannya kemana? Ya ke gereja dia di Jerman lah. Gitu kan. So itu yang kita ajarin. Kamu makan, kamu besar di situ. Layani yang betul di situ. Dah. Jadi artinya sampai dia dewasa itu nggak berubah apa yang dia kerjain. Oke. Masih mau lihat kebenaran firman Tuhan lagi? Amsal 17 ayat 25. Amsal 17 ayat 25 bilang begini. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Anak bebal menyakiti hati ayah dan memedihkan hati ibunya. Berapa kali kita ngelihat anak bentak-bentak orang tuanya. Itu kita yang sedih banget loh. Kok anak sampai gini sih? Kok anak sampai gini sih? Kok anak sampai gini sih? Aduh. Saya sampai bilang sama istri saya, kita tua gimana ya, anak-anak kita begini gak ya? Istri saya cuma bilang, kita udah tabur kebenaran, kita udah tabur sikap, kita udah tabur semua yang kita bisa tabur yang terbaik buat mereka. Kita beriman aja tuanya, kita tua mereka gak akan buat begini sama kita. Kemarin anak saya yang Jerman cerita sambil dia mau nangis, dia bilang, saya dengar itu juga saya terharu gitu loh. Dia bilang, Mom, Dad, ini apa ya? Aku nih kayaknya ke depan pasporku harus ganti. Karena saudara bayangkan, kalau kerja di Europe, paspor kita ini serba repot sebetulnya, paspor kita ini. I love Indonesia, kita semua cinta Indonesia. Tapi kayak anak saya misalnya urusan sama pesawat Airbus gitu. Airbus itu pabriknya di 3. Di Prancis, Toulouse, Jerman, Hamburg, anak saya di kota Hamburg. Lalu satu lagi Inggris. Kebayang gak dia lagi di Jerman terus bosnya bilang kamu minggu depan meetingnya di Inggris. Karena paspor Indonesia gak bisa minggu depan main ke Inggris aja. Kamu mesti kedutaan Inggris dulu, minta visa Inggris dulu, baru bisa ke Inggris. Sedemikian repotnya itu paspor Indonesia memang. We love Indonesia. Cuman dia bilang, aduh aku nih rada repot juga beberapa hal, aku tuh ditolak gara-gara urusannya paspor. Kayaknya aku harus ganti paspor Jerman. Terus kita semua jawab, ganti aja kenapa? Yang kita pikirin tuh Daddy sama Mama. Nanti kalau udah tua perlu aku gimana? Aku cuma bisa ke Indonesia 1 bulan, gak bisa lebih lama kalau dengan paspor Jerman. Kalau Daddy Mama udah tua, perlu aku gimana? Aku bilang, Sen, gak usah pikir itu. Kewarganegaraan kita surga semua.
Itu cuma soal papernya kamu. Cuman kita sadar banget betapa yang ditanam dari kecil itu, waktu tua kita menuai itu. Jadi saya bilang gak apa-apa, udah. Kamu ganti aja paspormu, gak apa-apa. Kamu gak usah pikirin kita. Jadi memang ini yang Mazmur juga bilang. Ya. Mazmur 37 ayat 25 bilang begini. Dahulu aku muda, sekarang telah jadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya minta-minta roti. Sedih saudara kalau lihat orang tua cerita sama kita, aduh gimana ya anak saya baru telepon mau pinjam duit lagi. Yang kemarin aja udah ludes lagi, sekarang mau minta duit lagi. Aduh, saya cuma bilang, memang firman tuh dasarnya begini. Ini yang terjadi kalau firman ditanam di generasi. Gak pernah udah tua minta-minta roti. Kenapa? Ada value yang mengajar dia yang namanya kerja keras. Yang namanya hidup berdiri dan mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara mungkin bertanya, terus kan yang penting kita tuh belajar matematika, fisika. Bahasanya benar itu semua penting. Tapi firman Tuhan di gereja ini gak main-main saudara. Jangan anggap enteng kerjaan di sekolah minggu. Tahu gak saudara? Penerima Nobel dari orang-orang berapa sih orang-orang Yahudi yang menerima Nobel itu? Yang dididik dengan cara Jewish educational system itu penerima Nobel itu berapa orang? Nih ya data menunjukkan of the 965 penerima Nobel, 216-nya itu orang Yahudi. Yang diajar firman Tuhan dari umur 6 tahun, itu gedenya terima Nobel. Terus saudara pikir mereka terima Nobel dalam hal apa? Cerdas cermat Alkitab? Bukan. Mereka terima Nobel, lihat nih bidang keilmuannya mereka. Jews has been awarded Nobel Foundation Award, itu ada di bidang apa aja? Coba saudara lihat nih di bidang ini. Chemistry ada 37. Kimia. Ekonomi 38, literatur 16, perdamaian 9, fisika 56. Wong belajarnya kitab Kejadian kenapa jadi Nobel Fisika? Coba pikir baik-baik gitu loh. Psychology or medicine 60 tuh. Aduh. Saudara mungkin berkata iya, terus kalau di dunia modern di generasi sekarang siapa? Lah jangan salah. Penemu Facebook tuh Mark Zuckerberg. Lalu penemu Waze itu adalah Ehud Shabtai dan Amir Shinar dan Uri Levin. Itu veteran dari Israeli Intelligence. Unit 8200. Jadi yang pakai Waze itu bikinan Intel Israel. Makanya selalu tepat. Iya. Saudara perhatiin. Orang-orang ini diajar firman. Terus wujudnya jadi begini. Terakhir, ayat terakhir. Saudara tahu key to suksesnya jadi apa? Kunci keberhasilannya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama. Berapa banyak di sini pengen hidupnya di masa akhir tenang, punya damai sejahtera dan sukacita? Saudara pengen hidupmu punya damai sejahtera dan sukacita? Engkau pengen berhasil dalam hidupmu? Ini kuncinya nih. Kita baca aja sama-sama yuk. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Lihat kunci keberhasilan ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat siapa yang kita dengerin tiap hari? Itu menentukan jalanmu. Nasihat siapa yang kita dengerin? Makanya saat teduh jangan dari TikTok. Banyak yang ngaco di situ. Nasihat siapa yang kita dengerin?
Dibilang apa lagi? Tidak berdiri jalan orang berdosa. Udah jelas ini salah, jangan berdiri terus di situ. Pindah dong. Terus apa lagi yang kedua? Jangan duduk di kumpulan pencemooh. Duduk pada ngegosipin, salah satu yang digosipin pendeta gitu kan. Duduk sambil, wah pendeta ini emang dodol ipet semua gini-gini. Terus kita juga, pendeta gue juga. Nah yang begini pengen hidupnya berhasil. Dibilang, tapi kamu renungkan firman siang dan malam. Maksudnya apa? Dalam segala tindakan kita renungkan. Ini benar apa enggak nih secara firman? Dibilang di ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Menghasilkan buah pada musim, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita senang sama ujungnya. Tahu nggak kalau ada ujung kerjain awalnya. Kita senang sama ujungnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. So, ini doanya Daud. This is the prayer yang kita harus selalu doain. Mazmur 27 ayat 4. Ayatnya berkata begini. Satu hal telah kuminta pada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saudara mau lihat kemurahan Tuhan seumur hidupmu? Gimana dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam hubunganmu ada kemurahan Tuhan? Kau mau ini terjadi dalam hidupmu? Stay here. Belajar, lihat. Here I stay. Kenapa kita begitu? Karena kita pengen melihat ini. Kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup. Buat anak-anak kita, mereka juga terima firman yang benar. Dan di kemudian hari kita menuai buahnya. Ada ketentraman dalam hati. Ada ketenangan dalam hati. Oh yes. Yuk, kita tundukkan kepala sejenak.